10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid, mengajar di IPTB SDN Kesemut 1. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Men 1, Program Pendidikan Agama Islam Indonesia Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062108241998. Hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi tentang iman pada Qada dan Qadar kelas 6 pada SDN Kesemut 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Hari ini apa ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Semuanya diberi kesehatan dan keselamatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis takdir. Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis takdir. Kemarin Pak Guru telah menjelaskan tentang qada dan qadar. Siapa yang tahu apa arti qada? Ya, jelas. Ya, qada adalah keputusan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali.
Kalau qadar siapa yang tahu? Ya. Kadang merupakan perwujudan dari keputusan yang Ya, kalau qadar merupakan perwujudan dari keputusan atau ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Perbedaan qadar dan qadar tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Kalau perbedaan yang mutlak adalah kalau qadar sebelum terjadi, sedangkan qadar sudah terjadi. Ya. Misalnya seperti terjadi tabrakan, terjadi malapetaka, kebakaran, ya, yang sudah terjadi yang kita pernah lihat, gempa bumi dan sebagainya. Itu adalah qadar. Takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Apa bedanya takdir mu'alaq dan takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena ini kehendak Allah. Seperti kelahiran. Kelahiran itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita dilahirkan ke dunia ini? Bukan ditentukan oleh manusia, bukan. Saya mau lahir hari Jumat, padahal ketentuan Allah hari Senin. Itu tidak akan bisa berubah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah hari Senin, dan tidak akan terjadi lahir pada hari Jumat atau lahir pada hari Sabtu. Walaupun kita berupaya untuk melahirkan seseorang melalui bentuk apapun upaya kita, itu tidak akan terjadi. Karena takdir mubrom ini tidak bisa dilakukan dengan usaha, dengan ikhtiar. Ini sudah paten dari Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah. Seperti halnya kematian. Kematian kita sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya, ajal kita itu ditentukan 100 tahun oleh Allah. Maka kita tidak bisa memajukan atau mempercepat. Tidak bisa dimajukan atau tidak bisa diundur yang namanya mati. Kalau kamu umurnya 1 tahun, tidak bisa diundur 110 tahun. Walaupun kamu berusaha bagaimanapun caranya, yang namanya umurnya 100 tahun, ya tetap 100 tahun. Maka dari itu, ya, qadar mubrom ini adalah sudah ditentukan oleh Allah yang merupakan kehendak Allah. Bentuk apapun usaha kita, maka usaha itu sia-sia. Seperti kematian, seperti kelahiran. Ada lagi contohnya hari kiamat. Seperti hari kiamat itu adalah takdir mubrom, yang menentukan adalah Allah. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu. Sama dengan kelahiran kita, ya, sama dengan kematian kita. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Kalau ada yang ngaku-ngaku orang yang hebat, ada yang menentukan, oh hari kiamat terjadi pada tahun ini, bulan ini, hari ini, itu bohong. Karena ini adalah
dari Allah, rahasia Allah. Misalnya kamu ingin terjadi kiamat 1000 tahun lagi, tidak bisa. Ingin kiamat terjadi 2000 tahun lagi karena ingin lama hidup di dunia, tidak bisa. Karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang takdir mubram itu contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak tertukar pada kita. Yang laki-laki ya sudah ditentukan, yang perempuan juga sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa berubah. Inilah yang akan berubah tergantung upaya, tergantung usaha kita masing-masing. Apakah kita ingin yang baik? Apakah kita ingin yang jelek? Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya kita itu betul-betul berusaha, Kalau kita ingin pandai, usaha kita bagaimana? Harus belajar supaya tercapai apa yang kita cita-citakan, menjadi ranking di kelasnya, ya, ranking 1. Kita harus belajar semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk supaya cita-cita kita tercapai. Tapi walaupun Allah mentakdirkan kita, yaitu takdir mu'allaq, jangan lupa diikuti atau disertai dengan doa kepada Allah. Sebab kalau orang yang iman kepada qada dan qadar ini yang disebut dengan takdir, lalu hanya berusaha tanpa disertai dengan doa, orang itu akan menjadi sombong. Padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau orang sudah berupaya, berikhtiar dengan sungguh-sungguh lalu berdoa, itu namanya disebut dengan tawakal kepada Allah. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin dengan adanya takdir ini. Supaya apa? Supaya pertama orang jadi ikhtiar. Yang kedua berdoa. Itu antara takdir mu'allaq dan takdir mubram, ya, yang Pak Guru jelaskan tadi. Sekarang simak melalui videonya. Ini videonya. Yang telah dijelaskan oleh Pak Guru tadi. Alhamdulillah,
Apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama-sama, khususnya kelas 6. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kodar. Nah, Allah dan kodar dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan istilah takdir. Takdir dibedakan menjadi dua. Satu, takdir mutlak. Dua, takdir mutlak. Apa itu takdir mutlak? Takdir mutlak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, dalam Islam itu sendiri, takdir mutlak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contohnya, kematian semua makhluk, kelahiran bayi dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terjadinya hari kiamat. Nah, itu adalah contoh dari takdir mutlak. Artinya, takdir itu hak prerogatifnya Allah. Manusia tidak bisa ikut campur tangan. Hanya Allah yang menentukan. Kita tidak tahu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Quran ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, itulah bahwa takdir mutlak itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Takdir mutlak adalah takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kan takdir apa? Takdir yang bagaimana? Takdir mutlak adalah ketentuan Allah atas makhluknya yang mungkin dapat diubah karena usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh makhluknya. Karena kunci dari takdir alam adalah mungkin bisa diubah. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengubahnya dengan cara berusaha atau ikhtiar. Contohnya apa? Contohnya kepintaran seseorang. Kepintaran seseorang itu bisa diubah. Caranya adalah dengan cara belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah akan bisa berubah menjadi pintar. Kalaupun tidak bisa berubah, kita harus bersabar. Tapi itu takdirnya Allah. Contoh yang lain misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu juga bisa diubah. Caranya bagaimana? Dengan cara bekerja keras. Bekerja yang giat, bekerja keras, tidak mudah putus asa, serta diiringi dengan berdoa. Pada minggu sebelumnya kan sudah kita jelaskan tentang ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Oke, selain kita bekerja, selain kita belajar, kita juga punya ikhtiar batin, yaitu dengan berdoa. Antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin itu harus seimbang. Nah, sekarang hikmah beriman kepada Allah dan kodar. Ini adalah bagi orang yang tidak beriman dengan Allah dan kodar, bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kodar dan kodar,
kepada Allah. Ingat, keberhasilan yang ia capai itu adalah sejatinya dari Allah. Segala kebaikan itu berasal dari Allah, dan dia bersyukur dan terima kasih kepada Allah atas keberhasilan yang dia raih. Dia tidak akan bersombong, dia akan tawadu, dia akan rendah hati, dia akan tetap membantu yang lain dan tidak mengejek. Tetapi seandainya orang beriman itu mengalami kegagalan, dia tidak akan menyalahkan kegagalan itu karena Allah. Lalu bagaimana? Dia akan mengoreksi terhadap diri sendiri. Apakah usaha berkurang? Atau bagaimana? Dia tidak serta-merta menyalahkan bahwa kegagalan itu karena Allah. Nah, itulah bedanya perilaku orang yang beriman dan perilaku orang yang tidak punya iman terhadap adanya taubat dan qadar. Kalian pilih yang mana? Ya, makanya kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus yakin bahwa segala sesuatu harus diusahakan dan kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh santai berpangku tangan, tidak ada usaha, tidak boleh. Kita harus berusaha. Yang kedua, kita harus punya rasa pede, percaya diri dalam menjalankan tugas. Gak boleh pemalu, gak boleh senang, gak boleh. Yang ketiga, kita harus giat dan rajin, disiplin. Nah, kita harus mencerminkan kalau kita itu punya rasa iman, pokok dan qadar. Ya, ingat, takdir kubra, takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan kalau takdir Allah bisa dirubah dengan ikhtiar. Itulah yang bisa Bunda sampaikan. Apabila ada yang bukan jelas, nanti bisa ditanyakan. Bunda harap kalian bisa menerapkan perilaku orang yang beriman dengan adanya pokok dan qadar. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini anak-anak tentang kota dan kota atau takdir yang telah disampaikan melalui video. Kamu bisa memahami antara mana yang takdir mutlak, mana yang takdir mutlak. Yaitu karena kamu sudah memahami, Pak Guru akan membagikan ini soal kepada kalian untuk dikerjakan. Tadi sudah dijelaskan dengan detail baik oleh Pak Guru maupun melalui video. Dan tidak sulit untuk membedakan mana yang takdir muhram dan takdir manafiyah. Sudah dijelaskan oleh Pak Guru dan video juga. Saya akan diambil tugasnya.
Jadi kesimpulannya yang Pak Guru memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan di sini. Pak Guru anggap semua ini sudah betul-betul dipahami materi tentang takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Maka dari itu kesimpulannya, ya, kesimpulan dari takdir mu'alaf dan mubrom, perbedaan yang nampak. Pertama, kalau umroh tidak bisa dirubah oleh siapapun, kalau yang takdir mu'alaf bisa diusahakan atau dirubah. Untuk penutup, kita ditutup dengan doa. Semoga pembelajaran kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.